Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum al-ayah wa qala fi ayatin ukhra innaman najwa minasyaiton al-ayah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena berkat kudroh, irodah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga saja dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, menjelang bulan Ramadan, setelah kita membahas tafsir ayat ahkam berkenaan dengan imaratul masajid, memakmurkan masjid, kemudian kita selang libur terlebih dahulu karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, dan juga kita melanjutkan pembahasan masih di tafsir ayat ahkam, yaitu kita ganti kepada tema najwa syaiton, tentang najwa gitu. Nanti apa yang disebut dengan najwa gitu, bagaimana praktek najwa pada zaman Nabi, juga nanti di zaman kita sekarang. Karena ikhwatu iman rahimakumullah, ini penting kami sampaikan, karena ini kan berkaitan dengan memang urusannya muamalah gitu. Memang urusannya ta'amul bainan nas, urusannya interaksi antar manusia, terdapat juga unsur adabnya gitu. Namun tanpa dirasa, najwa itu sebenarnya kental kaitannya juga dengan urusan akidah, dengan urusan keyakinan gitu. Nanti akan kita bahas itu bagaimana begitu kentalnya najwa ini dengan urusan akidah. Selain tadi urusannya termasuk dalam hal muamalah, dan juga ada sisi adab di dalamnya gitu. Nanti kita akan bahas. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat yang membahas tentang najwa nanti bisa dicek di Ruwa'iul Bayan, tafsir ayatil ahkam. Imam As-Sobuni mencantumkan bahwasanya yang menjadi ayat pokok untuk membahas tentang najwa ini adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai 10 gitu. Quran surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai 10. Namun nanti juga kita akan temukan tema yang serupa di Quran surat An-Nisa ayat 114 sampai 115 gitu. Nanti bisa kita cek kembali tema-tema tentang najwa di Al-Quran. Selain di Quran surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai 10, ada juga di Quran surat An-Nisa ayat 114 dan juga 115. Pertama kita bahas najwa, an-najwa. Najwa itu apa gitu? Najwa teh juga kumaha? An-najwa, beliau mencantumkan bahwasanya najwa itu adalah bentuk masdar yang bermakna at-tanaji, yang mana artinya berbisikan. Artinya itu adalah berbisikan. Diambil dari kata najwa, najwatun. Jadi najwa masdar yang bermakna at-tanaji. At-tanaji itu berbisikan, berahasiaan. Kemudian diambil dari kata najwa. Najwa itu sendiri arti asalnya adalah tanah yang tinggi, daratan yang tinggi, dataran tinggi. Jadi tanah yang tinggi, daratan atau dataran yang tinggi. Kenapa daratan, dataran atau tanah yang tinggi atau yang sering disebut sebagai puncak itu disebut najwa gitu. Disebut najwa yang nanti perkembangannya menjadi najwa dikarenakan tanah yang tinggi atau puncak itu tidak ada dua, hanya satu gitu. Yang namanya puncak itu hanya satu. Gunung, puncaknya mana? Ngan hiji, puncaknya eta gitu. Jadi bebas dari yang lain gitu. Bersih dari yang lain. Dalam arti tersembunyi.
dalam arti dia tidak terikut campur oleh yang lain tidak bisa untuk ikut campur kepadanya, itu najwa gitu. Jadi nunamina berbisikan mah ya pasti susurumputan. Yang namanya berbisikan itu pasti yang lain tidak ikut gitu. 2 orang berbisikan yang ketiganya tidak ikut. 5 orang berbisikan yang keenamnya tidak ikut. Itu najwa gitu. Itu najwa yang diambil dari kata najwa atau yang berarti puncak gitu, daratan tinggi. 2 orang yang berbisikan itu akan menyendiri sebagaimana puncak yang menyendiri dalam keadaannya dengan memegang rahasia masing-masing gitu. Layaknya kesendirian sebuah puncak, sebuah tanah yang tinggi. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwasanya najwa ini diambil dari kata munajat. Nah, kita mungkin pernah mendengar kata munajat yang bermakna bersih atau bebas. Bersih atau bebas. Karena seolah-olah 2 orang yang sedang najwa, yang sedang berbisikan, itu seolah-olah saling menolong supaya salah satunya membersihkan yang lainnya. Supaya salah satunya saling kholas kepada yang lainnya. Itu diambil dari kata munajat. Itulah najwa. Jadi najwa tenaun berbisikan. Simple sebenarnya. Najwa itu berbisikan. Ketika Allah menyebut innaman najwa minasyaiton, tiada lain najwa itu bersumber dari setan. Tiada lain nama najwa itu dari setan. Najwa yang dimaksud adalah berbisikan. Namun nanti kita akan bahas najwa mana gitu. Yang minasyaiton. Najwa mana yang minasyaiton. Kemudian ketika di ayat lain disebutkan la khaira fi kasirin min najwahum, tidak ada sedikit pun kebaikan di kebanyakan najwa mereka gitu. Nah, najwa mana yang tidak memiliki kebaikan itu gitu. Sampai nanti bisa kita simpulkan bahwasannya hukum najwa itu sendiri ada 3. Ada yang hukum najwa yang termasuk wajib gitu. Ada najwa yang termasuk haram dan juga mubah gitu. Nanti akan kita bahas di ayat ahkamnya, di al-ahkam asyariyahnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi itulah najwa. Jadi berbisikan, yang namanya berbisik tidak melulu 2 orang gitu, bisa lebih, 2, 3 bisa lebih lah. Satu kelompok juga sama. Yang penting dia itu sedang melakukan najwa, sedang melakukan berbisik gitu. Kemudian mereka juga melakukan najwa tersebut, melakukan pembicaraan rahasia tersebut gitu. Tidak melibatkan yang lainnya, seperti sebuah puncak gitu, yang mana dia menyendiri di dalam keadaannya, tidak melibatkan yang lain. Itu yang pertama yang perlu dipahami berkenaan dengan najwa. Ikhwatu iman rahimakumullah, praktek najwa. Kemudian kami temukan praktek najwa pada zaman dahulu gitu. Itu kebanyakan memang dilakukan bukan oleh orang Islam gitu. Saya sebutkan kebanyakan ya, karena nanti ada contoh orang Islam bahkan sahabat, mantan sahabat gitu, yang juga melakukan najwa. Kebanyakan najwa ini merupakan adat Yahudi dan juga munafik. Jadi memang imat Yahudi sareng munafik. Ketika ikhwatu iman, mohon maaf gitu, jika sedikit keras. Ketika ikhwatu iman sering-sering melakukan najwa, maka itu tidak lain dan tidak bukan cuma adat munafik gitu. Adat-adat orang Yahudi itu merupakan perilaku-perilaku dari mereka gitu. Karena Islam tidak mengajarkan sedikit pun gitu. Bahkan Islam seringkali pada zaman Nabi itu, Islam itu jadi korban najwa dari orang munafik, dari orang Yahudi. Jadi najwa ini sejatinya merupakan perilaku orang-orang kafir. Makanya sangat tidak pantas. Orang Islam sangat tidak pantas bagi kita komonu ahli pengajian gitu. Sering-sering melakukan najwa, sering-sering melakukan pembicaraan rahasia gitu. Sekali lagi, melakukan pembicaraan rahasia seperti itu. Karena nyabade kumaha wae oge, jika kita melihat riwayat, berbagai riwayat yang ada
berkenaan dengan sababun nuzul di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-8-nya, ayat ke-9, ayat ke-10, juga Quran surat An-Nisa ayat 114 sampai 115, itu berkenaan kepada orang Yahudi dan juga orang munafik. Saya ambil di antara contohnya. Yang pertama, dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas dan juga muridnya yaitu Mujahid, bahwa ayat Najwa ini turun berkenaan dengan Yahudi dan juga munafik, di mana mereka seringkali melakukan pembicaraan rahasia di kalangan mereka, di kelompok mereka. Mereka melakukan pembicaraan rahasia ini sambil, bahasa kita, berisyarat mata kepada orang mukmin, kepada kaum muslimin. Sekali kita mungkin paham ya berisyarat mata. Jadi sekelompok orang sedang membicarakan sesuatu, kemudian berisyarat mata kepada orang lain gitu. Kali aya sekelompok jalmi gitu. Misalkannya bapak-bapak nu keur ngaronda, keur ngarobrol, urang ngaliwat si bapak teh gitu, jol melong-melongkeun urang, berisyarat mata kepada kita. Apalagi sampai berisyarat telunjuk si eta misalkan. Oleh kita memang tidak terdengar pembicaraannya jika kumaha, naha alus, naha goreng gitu. Memang tidak terdengar pembicaraannya jika kumaha, tetapi eta praktek najwa. Di zaman kapungkur oge, dari zaman dahulu itu orang Yahudi, orang munafik melakukan hal tersebut gitu. Jadi ngobrol di kelompok mereka, ada orang mukmin lewat gitu, ada orang-orang mukmin lewat, para sahabat lewat, lalu mereka berisyarat mata gitu. Tuh gitu. Berisyarat mata. Ya kita tahu kan. Kita paham kemungkinan besar yang diobrolkan itu adalah sahabat gitu. Meskipun sahabat tidak tahu apa yang diobrolkan oleh orang Yahudi dan juga oleh orang munafik, tetapi para sahabat merasakan bahwa mereka mereka menatap dirinya itu berarti mereka sedang mengobrolkan sesuatu hal tentang sahabat itu gitu. Jadi urang sok kajadian. Nah sokwet raoskeun, harus terasa. Jangan sekedar bisa dipahami. Kita sedang ngobrolkan seseorang, kemudian datang orangnya gitu. Hanya lewat gitu. Kemudian kita memberikan isyarat-isyarat mata kepada teman bicara kita. Oh nyanya si itu tuh gitu. Misalkan. Terlepas dari apa yang diobrolkannya baik atau buruk, itu prakteknya sudah ada. Sekali itu prakteknya sudah ada. Di zaman Nabi yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang munafik. Jadi jangan sampai seperti itu. Urusan muamalah sareng manusia kan ima. Urusan muamalah antar manusia. Itu prakteknya yang seperti ini sudah ada. Dari orang-orang Yahudi dan juga orang munafik. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian di antara tema najwa yang disebutkan oleh Yahudi dan juga munafik itu antara lain tentang tema kewafatan sahabat yang ikut berperang. Jadi ketika ada peperangan kan ada beberapa orang sahabat juga yang meninggal gitu. Kita mungkin tahu di beberapa tarikh, di beberapa peperangan ada sebagian sahabat yang meninggal, yang wafat gitu, yang mati dalam keadaan syahid. Nah kemudian itu dijadikan tema najwa oleh orang Yahudi dan orang munafik. Bahasa urang mah ningan gitu. Ningan da ngiluka Islam oge, angger we pas perang mah maot gitu, teu ditulungan. Bahasa urang mah juga gitu. Bahasa kita seperti itu. Jadi dijadikan tema najwa. Misalkan Yahudi munafik berkumpul, kemudian lewat sahabat orang mukmin, kemudian dilakukanlah najwa. Tuh lihat sahabat itu gitu. Kemarin saudaranya meninggal akibat berperang, akibat ikut ajaran Muhammad. Gitu. Seperti itu. Jika gitu temanam. Seperti itu gitu. Jadi ngomongkeun batur gitu.
mengambil temanya, tema yang berkaitan dengan kematian saudaranya, kematian misalkan anaknya, ayahnya, atau siapa yang berkaitan dengannya, yang mana mengikuti ajaran Islam, yang mana mengikuti peperangan, seperti itu. Ku Nabi diparentahkeun perang sekian sahabat, ternyata aya nu maot dijadikeun bahan obrolan. Jika gitu. Jadi nusok neang-neang bahan obrolan mah Yahudi munafik gitu. Seperti itu. Coba kita rasakan saja gitu di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi ini urusan muamalah manusia. Ta'amul bainan nas. Sok anu sok ngajadikeun bahan obrolan kabatur sok kumaha. Teh dati Yahudi sareng munafik. Aya tatangga boga mobil anyar misalkan dijadikeun bahan obrolan. Eta teh Yahudi sareng munafik. Ta'amul muamalah jiga karar itu teh gitu. Da teu haden teu gitu. Punya mobil baru, punya barang-barang yang baru gitu. Beli kulkas anyar, nya pasti bakal ngaliwat atuh. Ngaranna ge kulkas mau bisa disakuan. Pasti bakal katempo gitu. Pas katempo diobrolkeun, diomongkeun, dijadikeun bahan gitu. Bahan ngarumpi lah istilahna, bahan obrolan. Eta Yahudi sareng munafik nu kitu teh. Yahudi sareng munafik gitu. Seperti itu semuanya sudah ada dari zaman Nabi yang mana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang munafik. Dan tentu saja sahabat yang mengalami hal itu meskipun tidak tahu temanya apa, tetapi dengan ada isyarat mata gitu, aduh asa aya nu ngomongkeun bahasa urang mah. Tentu saja sahabat teu ngeunah. Nya da urang oge bakal teu ngeunah atuh diomongkeun. Gitu. Sok boga kulkas anyar jual nempo tatangga, ari tatangga teh keur ngomongkeun, sabari melongkeun urang. Kan teu ngeunah gitu. Bakal teu ngeunah geura. Sahabat juga sama, merasa tidak enak. Kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhenti. Awalnya mereka mengucapkan iya, muhun bade liren, iya mau berhenti. Tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya ternyata mereka terus mengulangi. Turunlah ayat Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-8. Seperti itu. Tah datang najwa teh tidinya ayat najwa gitu berkenaan dengan praktek orang munafik, orang Yahudi. Ayeuna asaku teu kudu diturutan ku urang. Tiap ayana naon dijadikeun bahan obrolan gitu. Asaku teu kudu. Itu sangat jelek gitu. Melihat tetangga suaminya gawe wae isuk-isuk balikna peuting, isuk-isuk balikna peuting gitu. Dijadikeun bahan omongan. Aya nempo suami teu gawe wae tapi duit loba wae dijadikeun bahan omongan. Sok danu kitu teh marukanan ngeunah gitu. Teu gaduh suami jadi omongan. Seperti itu semuanya praktek najwa yang mana nya nu kitu mah tos aya lah ti Yahudi sareng munafik. Ngan Yahudi sareng munafik mah temana leuwih elit gitu. Temanya memang tentang kematian sahabat yang mengikuti Islam eta mah leuwih alus, leuwih luhur tinimbang urang. Temana tentang kulkas, tentang mobil gitu. Bahan obrolan teh seperti itu keur mah bahan obrolan teu bermutu gitu. Nu paling parah apa? Nu paling parah di Bandungan ku batur gitu. Padahal lamun diantep gitunya nu ngomongkeun kitu diantep atau diomongan balik gitu. Tidak akan terjadi yang namanya najwa seperti itu. Ieu mah di Bandungan, di baturan. Tak jadi we aya najwa. Ya pantas we ku Allah disebut nama najwa minasyaiton teh. Dan memang ti luhurna ge Yahudi sareng munafik gitu. Itu yang pertama ya, praktek Yahudi dan munafik. Memang banyak. Nanti sababun nuzulnya baik ayat ini maupun di ayat-ayat selanjutnya, Al-Mujadilah ayat 8 maupun di ayat-ayat selanjutnya. Namun semuanya hampir sama berkenaan dengan Yahudi dan juga munafik. Tai khotimah rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kami sampaikan sebelum masuk kepada ahkam syar'iyah juga, yaitu berkenaan dengan
orang Islam, orang mukmin atau sahabat, atau bahasa kami mantan sahabat yang juga sama melakukan najwa. Yaitu yang menjadi sababun nuzul di Quran surat An-Nisa ayat 114 sampai 115. Jadi begini kisahnya. Ada sahabat yang bernama Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah ini memang memiliki bahasa kita dendam pribadi lah gitu, kebencian yang sangat kepada orang Yahudi. Nya urang oge gaduh kebencian mah ke orang Yahudi, tetapi tidak sampai gitu. Tidak sampai membutakan kita bahwa Yahudi itu manusia, gitulah istilah nama. Tidak sampai membutakan kita bahwa untuk Yahudi pun muamalah itu perlu baik gitu. Untuk orang di luar Islam pun muamalahnya harus baik kan. Kan sampai di Islam itu diatur yang namanya ahkam dauliyah, bagaimana berhubungan dengan orang Yahudi, antar masyarakatnya, antar kampungnya, sampai antar negara. Diatur ku Islam di ahkam dauliyah. Bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, sampai mana, sebatas mana. Mana yang dibolehkan, juga mana yang sampai diharamkan. Tu'mah bin Ubairik ini memang kebenciannya sudah mendarah daging. Gitu. Kemudian, karena dia sudah terlalu benci, sampai-sampai dibutakan oleh kebenciannya, pada malam hari, Tu'mah dan keluarganya itu melakukan najwa, melakukan pembicaraan rahasia, yaitu dengan cara yaitu bermusyawarah bagaimana caranya supaya orang muslim yang lain, supaya orang-orang mukmin yang lain pun membenci Yahudi, membenci dengan kebencian yang sangat gitulah kepada Yahudi. Maka Tu'mah bin Ubairik dan keluarganya memutuskan bahwasanya ya kita adakan bahasa orang mah fitnah gitu. Kita adakan praktek fitnah kepada salah seorang Yahudi. Nanti korbannya itu Zaid bin As-Samin. Fitnah yang dilakukan, Tu'mah itu pada malam hari setelah melakukan najwa dengan keluarga, dia mencuri barang dari Qatadah bin An-Nu'man. Mencuri sebuah barang dari Qatadah bin An-Nu'man. Barang tersebut oleh Tu'mah disimpan di rumah si Zaid, di rumah orang Yahudi. Terbayang mungkin ya, imang geus jiga sinetron pisan. Fitnah jiga kieu mah. Maling barang batur disimpan di imah batur gitu. Di rumah orang yang kita benci. Supaya apa? Supaya tuduhan jatuh kepada dirinya dan supaya dia dibenci. Jika gitu kan? Jika gitu pisan imah. Sesudah itu, maka pada waktu pagi hari, ya tentu Qatadah menyadari ada barang yang hilang. Qatadah bin An-Nu'man menyadari ada barang yang hilang, mengadukan kepada Nabi. Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Kumaha ye aya nu mendakan atau bahasa urang mah saksi bukti gitu yang melihat pada malam hari Qatadah kehilangan barang. Kemudian Tu'mah langsung ngacung. Nabi, bagaimana kalau kita ngecek ke rumah orang Yahudi gitu. Dah mau mungkin orang Islam lah istilah kasarna. Makanya sahabat ke sahabat maling gitu. Ini mah pegawaian orang kafir, ini mah perbuatan orang kafir. Kemudian diceklah, ketika dicek rumah Zaid bin As-Samin, ditemukanlah barang Qatadah gitu. Ditemukanlah barang Qatadah. Ternyata Zaid lah yang mencuri gitu. Nya, sangkaan sahabat kan sadeana juga gitu, orang oge bakal nyangka juga gitu. Nah ada barangna aya di rumah si Zaid. Barangnya ada di rumah si Zaid. Tetapi ketika hendak memutuskan gitu, ketika Nabi hendak memutuskan, sekali dinya, karena kan Nabi itu tahu para sahabatnya mau mungkin ngalakukan juga gitu. Nabi juga tahu ketika Tu'mah berkata demikian, wah Nabi mah istilah kasarnya ikhlas ngadangu Tu'mah teh, jadi bersih, tidak suudzon. Oh berarti bisa jadi benar yang dikatakan Tu'mah orang Yahudi yang mencuri gitu. Tetapi ketika mau diputuskan kesalahan kepada Zaid bin As-Samin, turunlah ayat. Quran surat Al-Maidah di ayat ke 114-115. Terlebih lagi di ayat yang sebelum-sebelumnya, di ayat yang 105, dari mulai ayat 105. Bahwasannya adanya larangan gitu,
untuk berhukum, untuk menetapkan suatu putusan berdasarkan orang terdekat, bukan berdasarkan kebenaran. Nanti kita bisa cek di ayat ke-105-nya. Itu kisah tentang seorang sahabat yang melakukan najwa, yang melakukan pembicaraan rahasia karena kebencian, gitu. Dikarenakan kebencian. Kumaha akhir kisah Tu'mah nanti disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahwasanya setelah melakukan itu kemudian turun ayat kepada Nabi, kemudian Rasul mengetahui berdasarkan wahyu bahwa Tu'mah lah yang mencuri. Setelah itu sebagaimana hukum Islam, pan badai dipotong tangan gitu. Hendak dipotong tangan. Tu'mah itu hendak dipotong tangan, namun ketika hendak dipotong tangan, Tu'mah itu melarikan diri ke Mekah gitu. Tu'mah melarikan diri ke Mekah, kemudian murtad dari Islam dan mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kufur. Jadi matak disebut mantan sahabat teh gitu. Karena memang dari awalnya bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, namun mati dalam keadaan kufur. Mohon maaf, sekali lagi, ini bersumber dari najwa, mimitina tidinya heula. Dalam muntaya najwa, gitu. Misalkan kebenciannya dipendam, gitu. Tidak sampai melakukan hal-hal yang demikian, dan nanti nanti juga akan ada wahyu-wahyu dari Allah, akan ada nasihat-nasihat dari Nabi yang bisa menenangkan hati Tu'mah. Tetapi karena kebenciannya sudah mendarah daging, kemudian melakukan Tu'mah dengan keluarganya, sampai-sampai diputuskan untuk melakukan fitnah, tatidinya muncul tepikeun ka murtad. Tina najwa teh. Paling bahaya yang ditemukan prakteknya itu sampai membuat murtad. Padahal setingkat pas zaman Nabi gitu, sahabat. Ikhwatu iman rahimakumullah, seperti itulah di antara praktek yang ada yang bisa kami sebutkan berkenaan dengan najwa. Jadi najwa ini bisikan, pembicaraan rahasia, ngomong-ngomongkeun di tukangeun gitu. Itu sudah ada dari masa Nabi. Tema yang diangkat dari masa Nabi itu baik berkenaan dengan bagaimana memfitnah gitu, orang Yahudi, atau berkenaan dengan supaya orang-orang Muslim, supaya orang-orang mukmin itu tidak mau mengikuti Islam. Nah, daninganu asup Islam teh di bawah perang mah mararanota juga gitu. Itu diantara temanya. Temana elit batur mah. Tah di urang mah henteu gitu. Kremah najwa teh goreng, temana di urang oge goreng gitu. Seperti itu gitu. Leuheung lah mun temana alus mah puguh-puguh gitu. Leuheung mun temana juga Yahudi mah puguh-puguh urang ngecapna. Saya mah da Yahudi antep teu kudu didenge. Saya mah munafik antep. Tapi da ieu mah sok sarolat keneh gitu. Ari teu ngomongkeun. Seperti itu. Ke Ramadan pasti bakal sararaum, ari teu ngaromongkeun gitu. Loba ngagarosip, seperti itu. Itu semuanya tentu saja bukan dari ajaran Islam. Eta mati orang-orang munafik, orang-orang Yahudi gitu. Mohon maaf, terakhir di dalam hadis disebutkan, ini yang paling banyak prakteknya di kita, yang termasuk najwa. Di dalam hadis disebutkan, ketika kalian 3 orang, idza kuntum salasah, fala yastana jasnani dunal akhor. Ketika kita sedang 3 orang, sedang bersama 3 orang, maka janganlah 2 orang berbicara, sedangkan 1 teu diajakan. 2 orang ngobrol, hijina teu diajakan. Mun keur tiluan, 2an ngobrol, hijina teu diajakan, najwa eta. Gitu. Di urang pasti bakal seueur. Di urang pasti seueur. Terlepas misalkan Ustad, da atuh si itu mah naon teu berkaitan dengan tema anu dibahas misalkan. Dia itu tidak ada kaitannya dengan tema yang akan 2 orang ini bahas. Sami gitu. Islam tidak memandang bab tema gitu. Ya tinggal idza kuntum salasa fala yatanajasnani dunal akhor. Di riwayat lain fala yatanaja rajulani duna akhor. Jangan sampai 2 orang ngobrol tetapi 1 orangnya cicing. 1 orangnya itu tidak diajakan. Seperti itu. Nah, ini praktek najwa yang sederhana gitu.
praktek najwa nu disingkat ku Islam gitu. Sangat sederhana gitu nih, simple hadis nate, tetapi saya yakin gitu. Karena saya juga sering ngalami, sering jadi nu satu orang lain nu dua orang. Ngalami atau praktek najwa nu jiga karar itu, geus kesel sebenarnya mah ya hate teh asli. Ini harus dihapuskan di kita. Kalau mau jangan dulu ngobrol. Misalkan temana taya kaitan jeung si eta nya sok atuh tong akang ngobrol. Sampai nanti ada orang keempat anu ngajak ngobrol si C misalkan. Si A jeung si B tong akang ngobrol. Atau mun bade ngobrol tiluan tema anu memang arapal gitu. Jangan sampai ada satu orang yang tidak diajakan. Dan juga kita melakukan pembicaraan hanya dua orang saja jika tiga gitu. Jika tiga orang. Seperti itu. Ikhwati iman rahimakumullah. Yang seperti ini tentu saja harus menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama gitu. Sekali lagi sebelum kita bahas gitu, berkenaan dengan hukum najwa, kemudian nu mana wae nu boleh, nu mana wae nu wajib, dan yang mana saja yang haram, dan geus pasti maloba kene nu haram gitu. Seperti itu. Sebelum bahas hal itu mungkin sampai di sana, sampai di pembahasan mufrodat, juga sababun nuzul atau praktek-praktek najwa yang ada di zaman Nabi atau di zaman sahabat. Ikhwati iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Insya Allah mungkin di 2-3 pertemuan gitu, dua pertemuan berikutnya kita akan selesai membahas bab najwa. Sebelum selanjutnya kita libur di satu minggu sebelum Ramadan, dan kita akan lanjut di bulan Ramadan untuk melanjutkan tema-tema yang lain. Terlebih mungkin lebih baik nanti kami ngobrol dulu dengan panitia apakah mau diambil tema tentang seputar sunnah di Idul Fitri gitu. Jadi di awal Ramadan kene sampai nanti tamat Ramadan membahas tentang seputar sunnah Idul Fitri gitu. Ataukah nanti di tema yang lain nanti insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.